Oke, anime baru lagi nih, judulnya Jakuchara Tomozaki-kun. Jadi anime ini tuh menceritakan tentang gamers yang hebat bernama Fumiya Tomozaki. Tomozaki ini sangat antisosial dan lebih sering menghabiskan waktu bermain game. Buktinya saja dia menjadi pemain terbaik senasional. Tapi menjadi yang terbaik tentu saja akan ada pemain lain yang mencoba merebut posisi terbaik Tomozaki. Hingga pada suatu hari, Tomozaki dan penantang ini memutuskan untuk bertemu secara offline. Namun tidak disangka-sangka, ternyata lawan Tomozaki selama ini adalah teman sekelasnya yaitu Aoi Hinami. Walaupun Aoi sangat hebat bermain game, dia memiliki kepribadian yang berkebalikan dari Tomozaki. Aoi bisa bersosialisasi dengan baik, bahkan dia ini populer. Aoi sebenarnya kecewa melihat sosok di balik pemain yang dikaguminya selama ini ternyata seseorang yang sangat berantakan. Aoi tentu saja tidak tinggal diam. Dia akan membantu Tomozaki menjadi orang yang mau bersosialisasi, selayaknya orang normal pada umumnya. Apakah usaha Aoi membuat Tomozaki menjadi orang yang normal berhasil? Nah, biar nggak penasaran terlalu lama, kayaknya sekarang udah waktunya deh kita mulai ceritanya. Inilah dia Jakuchara Tomozaki-kun. Scene diawali di ruangan audiovisual. Dua orang murid SMA yang bernama Fumiya Tomozaki dan Shuji Nakamura sedang disibukkan bertarung di salah satu game populer bernama Attack Families atau Tag Fam. Tomozaki ini sangat edik dengan game Tag Fam. Bahkan dia berada di posisi pertama senasional, sehingga tidak heran kan jika dia dengan mudahnya bisa mengalahkan Shuji. Tapi karena Shuji ini pribadi yang tidak suka kekalahan, di sesi ini dia malah menyalahkan karakter yang dia pilih. Menurutnya karakternya saja yang lemah, bukan dirinya. Maka dari itu Shuji meminta untuk bertukar karakter. Tomozaki mau tidak mau harus menurutinya. Tapi sepertinya Shuji masih harus menelan kecewa. Karena pada akhirnya kemenangan tetap dipegang oleh Tomozaki. Setelah bermain game, Tomozaki pun pulang seorang diri. Tidak seperti Shuji yang langsung nongkrong dengan teman-temannya. Tomozaki ini adalah pribadi yang antisosial. Dia menganggap dunia ini seperti game sampah. Nasib kehidupan seseorang ditentukan oleh parasnya. Walaupun payah bermain game, jika mereka top karakter, hidupnya pasti enak-enak saja. Berbeda dengan karakter bawah seperti Tomozaki, tidak ada yang menghiraukan keberadaannya. Kemampuannya saja yang tadi berhasil mengalahkan Shuji tidak menjadi perhatian sekitar. Benar-benar dunia yang tak adil bagi Tomozaki. Lalu di sini, Tomozaki sedang bermain Tag Fam lagi dan hari ini dia melawan akun bernama No-Name. No-Name ini adalah pemain yang berada di peringkat kedua setelah Tomozaki. Tomozaki menyadari kalau No-Name mencoba mengalahkannya karena No-Name selalu melawan Tomozaki. Seperti biasa, Tomozaki memenangkan permainan dan kali ini No-Name mengirim pesan kepada Tomozaki mengajaknya untuk bertemu secara tatap muka. Maka dari itu di keesokan harinya, Tomozaki bertemu di suatu tempat. Tomozaki awalnya mengira kalau No-Name adalah laki-laki, tapi saat disebutkan ciri-cirinya, ternyata No-Name adalah perempuan. Lebih mengejutkan lagi, saat Tomozaki menyapa, ternyata No-Name adalah teman sekelas Tomozaki, yaitu Aoi Hinami. Mereka berdua sama-sama terkejut. Aoi yang melihat sosok Tomozaki langsung merasa kecewa, karena dia sebenarnya sangat mengagumi Nanashi, nama akun dari Tomozaki. Aoi tidak menyangka kalau sosok yang dikaguminya memiliki penampilan urakan dan antisosial. Bagi Aoi, penampilan Tomozaki sekarang sangat tidak sopan. Seharusnya menemui seseorang bisa menata diri. Semua itu Aoi sampaikan tentu saja dengan tajam. Mendengar itu, Tomozaki pun membela diri. Dia mengatakan kalau orang seperti Aoi tidak akan pernah memahami perasaannya. Jika di dalam game, Aoi adalah kelompok karakter teratas, sedangkan Tomozaki karakter bawah. Hidup adalah game sampah. Bagi karakter atas seperti Aoi, akan sangat mudah bergaul dan menjalani hidup. Mendengar hal itu, Aoi pun mengajak Tomozaki ke rumahnya untuk menjelaskan kalau hidup yang dianggap game sampah ini bisa dijalankan dengan menyenangkan. Tomozaki bahkan bisa merubah karakternya di dalam game. Bagaimana caranya? Ya, merubah penampilan dan pola pikir. Aoi di sekolah terkenal ceria dan ramah, tapi di sini Aoi menunjukkan sisi tegasnya. Aoi menjelaskan bagaimana hidup harusnya dijalani. Bagi Aoi, hidup adalah game yang sama serunya seperti Tag Fam. Harus ada kesungguhan selama menjalaninya. Seperti yang dipermasalahkan Tomozaki selama ini yaitu tentang karakter, sebenarnya untuk bisa menjadi karakter atas, kita bisa memulai dari penampilan. Ekspresi dan postur tubuh sangat mempengaruhi loh. Mengetahui kalau hidup adalah game yang sama serunya seperti Tag Fam, jiwa gamers Tomozaki pun muncul. Dia ingin memainkan dengan baik. Bagi Tomozaki, seorang gamer sejati harus mencoba game lain dan disanalah dia bisa menilai apakah game itu sampah atau bukan. Aoi jadi bersemangat. Maka dari itu di hari ini juga Aoi langsung menjabarkan berbagai macam tahapan. Dan tahapan pertama untuk Tomozaki adalah berlatih untuk tersenyum. Tomozaki harus melatih otot senyumnya setiap hari dan untuk menutupinya Tomozaki harus menggunakan masker.
Lalu di keesokan harinya, Tomozaki dan Aoi bertemu di ruang kerajinan yang sudah jarang digunakan. Disinilah Aoi akan memberikan penjelasan tahapan misi dan mengevaluasi setiap kegiatan mereka. Dalam bermain game pasti ada tujuannya kan? Nah di game hidup ini tujuan utama Tomozaki adalah menjadi orang normal seperti Aoi. Tapi untuk bisa mencapai itu ada tujuan kecil dan sedangnya dulu. Untuk tujuan kecil adalah membuat teman atau keluarga memperhatikan perubahan penampilan kita. Sedangkan tujuan menengah adalah mempunyai pacar sebelum kelas 3. Mendengar hal itu, Tomozaki tentu saja sangat terkejut. Semua tujuan ini sangatlah susah. Untuk mencapai tujuan-tujuan itu, Aoi akan memberikan tugas harian, dan hari ini dimulai dengan mengobrol bersama 3 gadis yang ada di sekolah. Tapi Aoi memberikan daftar orang-orangnya. Yang pertama ada Yuzu Izumi yang duduk di sebelah Tomozaki. Lalu yang kedua Minami Nanami, tetangga rumah Tomozaki. Dan yang ketiga, Bebas. Dengan perlahan, Tomozaki mulai menyapa Izumi. Dia mengikuti suruhan Aoi dengan memancing meminta tisu. Alasannya sih karena sedang flu. Tapi sayang, Izumi tidak mempunyai tisu. Untungnya, Fuka Kikuchi punya tisu. Maka dari itu dia pun memberikannya kepada Tomozaki. Tomozaki sempat gugup menyapa Kikuchi karena dia bukan targetnya. Tapi ya tetap saja sih, itu menjadi poin tambah. Selanjutnya, Minami Nanami. Dengan terbata-bata, Tomozaki mencoba mencari bahan obrolan. Tapi karena sikap kakunya ini membuat Minami tertawa terbahak-bahak. Tidak lama dari itu, datang Hanabi Natsubayashi dan geng Shuji secara bersamaan. Minami menceritakan apa yang membuat dia tertawa, tapi bagi Shuji itu tidak lucu. Sedangkan Hanabi terlihat diam saja, terkesan sedang menahan amarah. Tapi di sesi ini, sebenarnya Tomozaki berhasil masuk obrolan karena dia bisa berbaur dengan teman kelasnya. Saat evaluasi, Aoi memuji Tomozaki yang berhasil mengobrol dengan orang-orang pilihan Aoi. Bahkan bisa dikatakan sukses karena bisa menambah daftar teman lain. Di tengah obrolan, Tomozaki tiba-tiba penasaran dengan sikap Hanabi yang diam selama geng Shuji ada di sampingnya. Karena anehnya, setelah geng Shuji pergi, Hanabi menunjukkan sifat lembutnya. Aoi pun menjelaskan kalau Hanabi bisa dikatakan keras kepala. Dia tidak bisa menahan rasa ketidaksukaannya kepada seseorang. Ya, salah satunya Shuji. Mereka berdua sering berselisih paham. Di keesokan harinya, Aoi memperbaiki postur tubuh Tomozaki. Untuk menarik perhatian orang, kita harus mempunyai postur tubuh yang baik. Selain itu, hari ini latihan senyum sudah selesai. Tomozaki bisa melepas maskernya. Dan misi harian kali ini adalah mengobrol dengan teman yang kemarin sudah diajak berbicara dan dilakukan selama seminggu. Semua ini dilakukan agar Tomozaki bisa mencapai tujuan tengah, yaitu punya pacar. Dengan sering mengobrol, Tomozaki bisa mengetahui gadis mana yang bisa dia dekati. Di jam pulang sekolah, Aoi juga meminta Tomozaki ikut rombongan Aoi untuk pulang bersama, dan di sana Tomozaki harus bisa masuk dalam obrolan. Karena Tomozaki dan Minami tinggal di lingkungan yang sama, Tomozaki jadi mempunyai kesempatan mengobrol berduaan dengan Minami. Sepanjang perjalanan, Tomozaki menanyakan kepada Minami bagaimana rasanya bisa ceria dan energik setiap hari. Minami pun memberitahu kalau dia juga sama mempunyai rasa khawatir, tapi entah kenapa dia bisa menahannya dan lebih sering tersenyum saja, apapun yang terjadi. Di keesokan harinya, Tomozaki melaporkan apa yang sudah terjadi kemarin selama pulang bersama dengan Minami. Dari semua penjelasan itu, Aoi menangkap kalau Tomozaki bisa masuk ke dalam obrolan dengan menyampaikan isi hatinya dengan baik. Maka dari itu, untuk bisa meningkatkan lagi level percakapan, Aoi meminta Tomozaki untuk memulai topik baru dan memperluasnya. Bahkan, Aoi memberikan kartu cepat. Di dalam sana banyak informasi yang bisa dijadikan topik pembicaraan. Selain itu ada rekaman. Di sana Tomozaki bisa merekam suaranya sendiri atau teman-teman agar bisa dijadikan referensi ke depannya. Setelah memberikan itu semua, Aoi mengajak Tomozaki bertemu di hari Sabtu. Sesi pembelajaran tetap akan berjalan walaupun sekolah libur. Singkat cerita, hari Sabtu pun tiba. Aoi memuji penampilan Tomozaki yang sekarang lebih baik dari sebelumnya. Kegiatan pertama mereka di sini adalah berbelanja baju. Aoi ingin Tomozaki meniru beberapa style dari manekin toko agar bisa mudah membaca tren fashion saat ini. Setelah itu mereka pun makan siang dulu sebelum menata rambut. Sambil menunggu makanan, Aoi tiba-tiba meminta Tomozaki melatih ekspresi selama berbicara. Intonasi dan nada sangat berpengaruhi agar bisa meningkatkan rasa percaya diri. Saat mereka berdiskusi, makanan pun tiba. Tapi mengejutkannya yang mengantarkan makanan ternyata Kikuchi. Kikuchi ternyata kerja paruh waktu di sini. Melihat ada Kikuchi, Aoi jadi mempunyai ide. Bagaimana kalau target pacar Tomozaki Kikuchi saja? Karena dilihat-lihat, Kikuchi sangat imut. Selain itu sepertinya Kikuchi tertarik pada Tomozaki. Buktinya saja yang disapa duluan nama Tomozaki. Padahal kan Aoi lebih terkenal di kelas. Demi bisa mensukseskan game hidup, Tomozaki pun mengiyakannya.
Di ruang kerajinan, Tomozaki melaporkan kepada Aoi kalau sepertinya dia berhasil menyelesaikan tujuan kecil karena saat di rumah, adik Tomozaki menyadari rambut Tomozaki yang sudah dipotong. Aoi tentu saja memuji kemajuan Tomozaki. Dari penampilan dan postur tubuh saja sudah menunjukkan perubahan yang luar biasa. Karena tujuan kecil sudah selesai, maka Aoi memberikan tujuan kecil yang baru, yaitu bisa pergi berduaan dengan gadis dari sekolah selain Aoi. Maka dari itu, misi harian kali ini adalah mengobrol dengan Izumi 2 kali sehari selama seminggu. Kenapa Izumi? Bukan Kikuchi yang sudah jadi target sebelumnya. Jadi bagi Aoi, mengobrol dengan gadis lain itu penting. Semua itu akan meningkatkan level rasa ingin memiliki dari setiap gadis. Mana yang tertinggi, itulah yang akan dipilih. Mau tidak mau, Tomozaki mengikuti arahan Aoi. Tapi di percobaan awal ini ternyata sangat sulit. Tomozaki kesulitan mengobrol dengan Izumi karena topik yang tidak sesuai terus. Bahkan lama-kelamaan karena sering diajak mengobrol, Izumi jadi merasa aneh sendiri melihat tingkah Tomozaki. Hari demi hari, Tomozaki mencoba, tapi tetap tidak berhasil juga. Dia merasa sangat frustasi. Untuk menenangkan diri, Tomozaki pergi ke perpustakaan, tapi dia malah bertemu dengan Kikuchi. Di sana Tomozaki tiba-tiba saja bisa mengobrol dengan Kikuchi. Kikuchi menanyakan kepada Tomozaki apakah dia suka dengan penulis Michael Ende, karena selama ini Kikuchi memperhatikan Tomozaki membaca buku itu terus. Padahal sih ini nyatanya tidak, buku ini hanya alasan Tomozaki untuk menutupi lamunannya ketika sedang memikirkan game Tech Fam. Tapi karena tidak ingin membuat Kikuchi malu, Tomozaki malah mengiyakan semua pernyataan Kikuchi. Karena merasa mereka punya kesukaan yang sama dalam membaca, Kikuchi pun meminta bantuan Tomozaki membaca novel buatannya suatu hari nanti. Tapi hanya Tomozaki saja loh yang tahu. Tomozaki tentu saja mengiyakannya. Mendengar hal itu, Kikuchi sangat senang. Sepulang sekolah, Tomozaki melihat Izumi yang murung. Walaupun misinya bisa dikatakan gagal, Tomozaki ingin menyapa Izumi saja. Terlihat Izumi ini tidak ingin diganggu. Tapi saat Tomozaki akan pergi, Izumi tiba-tiba meminta Tomozaki mengajarkannya bermain Tech Fam. Semua ini dikarenakan Shuji yang sekarang sibuk bermain Tech Fam dibandingkan bersama Izumi sahabatnya. Selama ini mereka berdua memang berteman dekat. Tapi baru kali ini, Izumi diusir Shuji karena Shuji tidak ingin diganggu. Sebenarnya Izumi sudah mengatakan kalau dia akan menemani Shuji bermain game. Tapi tetap ditolak Shuji karena bagi Shuji, Izumi tidak lihai. Maka dari itu, Izumi meminta Tomozaki mengajarinya Tech Fam. Tomozaki mengiyakannya karena mau bagaimanapun juga semua ini karena dirinya. Shuji berlatih keras demi bisa mengalahkan Tomozaki. Di rumah Izumi, Tomozaki melatih tahapan demi tahap bermain Tech Fam, dimulai dari melompat kecil sampai meminta Izumi mengingat semua rumus jurus serangan. Sepulang di rumah Izumi, Tomozaki bertemu dengan Aoi untuk melaporkan apa yang terjadi. Aoi tentu saja bangga dengan kemajuan ini, karena dengan ajaibnya bisa berbincang dengan Izumi kan setelah menyatakan gagal misi. Karena sekarang ada 2 gadis yang dekat dengan Tomozaki, Aoi memberikan 2 tiket nonton minggu ini. Di sini Tomozaki bebas akan mengajak Kikuchi atau Izumi. Hari demi hari, Tomozaki bisa menjalankan dengan baik, dari membantu Izumi melenturkan jarinya dalam menekan tombol, sampai membenarkan kesalahpahaman dengan Kikuchi. Tomozaki memberitahu alasannya yang sebenarnya kenapa dia selalu membawa buku Michael Ende. Ya, bukan karena tertarik, tapi untuk dijadikan alasan ketika memikirkan game saja. Untungnya sih, Kikuchi tidak marah. Di jam pulang sekolah, saat Tomozaki akan bertemu dengan Aoi, dia dipanggil Shuji ke ruangan audiovisual untuk bertarung lagi. Shuji masih bersikeras untuk bisa mengalahkan Tomozaki. Tidak lama dari itu, Izumi dan teman-temannya kebetulan mengintip dan jadi tertarik untuk menonton juga. Pertandingan pun dimulai dan sepertinya kalian sudah bisa menebakkan siapa yang menang. Kali ini Shuji tidak menyalahkan karakternya, dia meminta pertandingan diulang tapi menggunakan karakter yang sama. Lagi dan lagi, pertandingan selalu dimenangkan oleh Tomozaki. Berapa kali pun Shuji meminta ulang, tetap Tomozaki lah yang menang. Di tengah pertandingan, Aoi datang karena Tomozaki tidak menemuinya terus. Setelah melalui puluhan babak, pada akhirnya Shuji sebenarnya menang. Tapi walaupun sudah menang, Shuji belum puas. Baginya kemenangan sekali tidaklah cukup. Erika, gadis yang pernah ditolak Shuji, pun mengejek Shuji karena terlalu bertingkah seperti anak kecil. Bagi Erika, menseriuskan game seperti ini sangatlah menjijikan. Bukannya game hanya untuk senang-senang. Mendengar itu, Tomozaki membela Shuji. Di sana Tomozaki menjelaskan kalau game itu punya arti penting juga buat seseorang. Buktinya saja, Shuji sudah bekerja keras mengalahkan Tomozaki. Dia tidak menyerah dan terus bertahan dengan karakter yang sudah dipilihnya. Tomozaki sangat benci dengan orang yang menyepelekan kesukaan dan usaha orang lain. Setelah Tomozaki meluapkan amarahnya, Erika dengan santainya tetap mengatakan kalau para lelaki ini sangat menjijikan, dan tidak lama dari itu, dia pun pulang. Shuji dan yang lainnya ikut pergi, tapi bukan berarti Shuji menyerah. Suatu hari nanti, mereka akan bertarung lagi.
Karena sebentar lagi jadwal menonton, Tomozaki sudah memutuskan akan mengajak siapa, yaitu Aoi. Pada saat itu Aoi menolaknya karena dia ada jadwal ekskul. Tapi sebagai gantinya, hari ini mereka akan menonton film lain. Onitada! Sejak kejadian di ruang audiovisual, Takahiro Misuzawa, teman dekat Shuji, memuji sisi berani dari Tomozaki. Entah kenapa, Misuzawa jadi ingin berteman dengan Tomozaki. Maka dari itu Misuzawa mengajak Tomozaki dan Aoi makan bersama. Tomozaki boleh mengajak satu perempuan lagi dan Tomozaki memutuskan mengajak Izumi saja. Kenapa memilih Izumi? Karena Tomozaki semalam melihat di kartu cepat sebentar lagi tanggal ulang tahun Shuji. Tomozaki akan menggunakan alasan membeli kado untuk Shuji. Dengan cara itu akan sangat mudah kan Izumi menerimanya? Pada awalnya sih Izumi saat diajak masih gengsi, tapi setelah Tomozaki membujuk beberapa kali pada akhirnya Izumi mau ikut. Maka dari itu untuk mempermudah komunikasi, Aoi membuatkan grup untuk mereka berempat. Karena ini kali pertama Tomozaki diundang ke dalam grup chat, Tomozaki sempat bingung bagaimana menyikapinya. Tapi setelah masuk ke dalam grup, lambat laun Tomozaki pun terbiasa. Singkat cerita, hari berbelanja pun tiba. Mereka berempat memikirkan kado apa yang cocok untuk Shuji, dan selama memilih barang, Izumi sempat bergosip dengan Tomozaki. Di sana Izumi memberitahu kalau ada rumor yang mengatakan kalau Aoi dan Misuzawa berpacaran loh. Lalu di sini, Tomozaki dan Izumi memutuskan untuk istirahat saja. Selama mengobrol, Tomozaki teringat misi hari ini, yaitu memberi saran dan harus berhasil. Dari saran yang diterima akan meningkatkan kepercayaan orang-orang di sekitar. Nah, maka dari itu Tomozaki mencoba memberi saran kepada Izumi. Tapi saat Misuzawa datang, malah Misuzawa lah yang bisa menyarankan ide kado dan di mana tempat belinya. Aoi pun menatap Tomozaki dengan tatapan kecewa. Maka dari itu di keesokan harinya, Aoi mengomeli Tomozaki karena tidak bisa memberi saran apapun. Tomozaki pun memberitahu kalau dia takut sarannya tidak sesuai. Aoi memberitahu triknya dalam memberi saran. Selama kita memberi saran, jangan memikirkan disukai atau tidak oleh orang lain. Kita hanya tinggal memberikan kesan meyakinkan kalau pilihan kita itu tepat, maka semua orang akan mudah setuju. Jika Tomozaki menyadari sebenarnya saran Misuzawa kemarin tidak ada yang bagus, kado Shuji dan tempat makan yang kemarin tidak terlalu memuaskan. Tapi karena Misuzawa meyakinkan kalau semuanya akan baik-baik saja, semua orang jadi menerimanya. Lalu di kelas, wali kelas memberitahu kalau akan ada pemilihan OSIS. Dengan percaya diri, Aoi mengajukan diri, tapi tidak hanya Aoi. Tiba-tiba saja Minami juga ikut bergabung menjadi kandidat OSIS. Melihat Minami ikut pemilihan OSIS, Aoi jadi memiliki ide. Dia pun meminta Tomozaki menawarkan diri menjadi ketua kampanyenya Minami saja. Awalnya sih Tomozaki akan dijadikan ketua kampanyenya Aoi, tapi melihat Minami ikut mencalonkan diri, semua rencana berubah. Akan lebih baik kan jika orang lain yang terlibat dengan Tomozaki. Untuk melatih diri, Tomozaki memberanikan untuk menawarkan diri menjadi ketua kampanye. Tentu saja tanpa menunggu lama Minami langsung menolaknya, karena ya Tomozaki tidak lihai dalam bersosialisasi. Dengan lapang dada, Tomozaki menerimanya. Dia bahkan melihat ketua kampanye Minami yang memang sangat baik selama berorasi. Gadis ini bernama Yumiko Yamashita, junior Minami dari ekskul lari. Sedangkan di sudut lain, ada Aoi dengan ketua kampanyenya Misuzawa. Terlihat Aoi sangat disukai oleh orang banyak. Lalu di jam istirahat, Minami memberikan selembaran visi misi miliknya dan sepertinya layoutnya sangat berantakan. Tomozaki pun mengajak Minami melihat lembaran visi misi versi Tomozaki dan hasilnya terlihat kalau buatan Tomozaki lebih menarik. Dari sinilah Minami baru menyadari kalau Tomozaki bisa diandalkan. Maka dari itu sebagai permintaan maaf karena menolak menjadi ketua kampanye, Minami akan mengutus Tomozaki menjadi otak kampanye saja. Aoi sangat serius untuk bisa membantu Minami menang. Karena dalam game, kita pasti ingin mengalahkan pemain terkuat. Dan di game kehidupan ini, di mata Tomozaki, Aoi lah pemain terkuatnya. Janji-janji kampanye tambahan buatan Tomozaki pun mulai disebarkan Minami. Dan ternyata banyak loh yang tertarik dengan janji itu. Strategi yang digunakan Tomozaki cukup brilian. Sepulang sekolah, Tomozaki dan Minami pun beristirahat di taman. Di sana Tomozaki menanyakan alasan Minami ingin menyaingi Aoi. Karena kan mereka berteman. Minami pun menjelaskan perumpamaan bagaimana si juara pertama dan si juara kedua berdampingan. Pasti hanya juara pertama lah yang sering terekspos. Nah, di kehidupan Minami, dia sedang mengalaminya. Aoi selalu menjadi yang pertama dan menjadi sorotan, sedangkan Minami jarang disorot, padahal posisinya satu level di bawah Aoi. Minami hanya ingin merasakan kemenangan yang sesungguhnya. Mendengar itu, Tomozaki jadi semakin yakin untuk membantu Minami. Hari demi hari dia berusaha semaksimal mungkin memikirkan rencana kampanye dan bagaimana nanti pidato Minami agar terkesan sangat menarik. Aoi yang melihat perkembangan Tomozaki dari jauh merasa bangga karena akhirnya Tomozaki mau terlibat sampai sejauh ini. Oh,
Part 1 selesai nih. Memang menjadi gamers pertama senasional itu keren, tapi kalian ingat ya, untuk bisa bersosialisasi juga di dunia nyata. Nah, apakah di part selanjutnya Tomozaki bisa menyelesaikan tujuan besar? Untuk menjawab semuanya, kayaknya kalian harus bersabar, nantikan di part 2, karena di sanalah akan terjawab. Makasih buat kalian yang udah mampir di channel ini, jangan lupa share, biar banyak teman kalian yang gak ketinggalan cerita serunya. So, sampai jumpa lagi di next video. Ja matane, arigato gozaimasu.